Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Ya, hari ini aku akan sedikit sharing simple aja sama kalian perbandingan langsung antara Sony Xperia XZ1 dengan Sony Xperia AC atau XZ4 Compact. Jadi kemarin waktu aku bahas XZ4 Compact ini banyak banget yang nanya, "Bang, kalau dibandingin sama Xperia XZ1 itu lebih worth it yang mana sih?" Dan ya oke, kita bahas di video kali ini. Ya, soalnya ini menarik karena Xperia XZ1 mantan flagship HP flagship Sony di tahun 2017, malah harga bekasnya di tahun 2021 sekarang ini lebih murah di 1,2 juta. Untuk Xperia AC yang warna hitam ini malah lebih mahal, harga bekasnya di 1,5 juta. Itu pun stoknya rada susah dan speknya juga bukan ala-ala flagship, tapi kelas menengah aja yang dikeluarkan di Sony pada tahun 2019, dan flagshipnya kala itu ada Xperia 1. Oke, dan perbandingan yang pertama kita lihat dari segi desain dan body. Ini tampak depan jelas banget ya. Ini kalau Xperia XZ1 ini rasionya masih jadul 16:9. Jadi bezel atas dan bawah ini terlihat tebal banget, beda sama Xperia AC yang terlihat lebih minimalis bezel atas dan bawah karena udah pakai rasio 18:9. Kalau ngomongin tipis-tipisan, ini jelas lebih tipis di Xperia XZ1, tipis banget. Kalau compact-compact kan lebih compact di Xperia AC. Kalau masalah build quality ini beda juga. Xperia AC pakai bahan material plastik, XZ1 pakai bahan material metal. Jadi kalau kita ngomongin desain bagus yang mana, jelas lebih bagus di Xperia XZ1, lebih premium, lebih mewah juga, lebih solid jelas karena bahannya dari metal, dipegang itu kerasa banget juga, nggak gampang ngecap, sidik jari juga lebih tipis. Kalau Xperia AC ini menang compact ringan, terus rasio layarnya udah bagus. Oke, dan selanjutnya dari segi performa. Ya, dari segi performa ini juga beda banget kelasnya guys. Di Xperia XZ1 itu kan pakai Snapdragon 835, chipset yang rata-rata digunakan di HP flagship 2017, sedangkan Xperia AC pakai chipset kelas menengah aja, Snapdragon 630 di 14 nanometer. Kalau kita tarungin performanya, buka tutup aplikasi secara cepat, secara bersamaan dengan banyak aplikasi, ini lebih responsif, lebih ngebut, lebih kenceng dan lebih smooth di Xperia XZ1. Ini kerasa banget pokoknya kalau kalian buka tutup aplikasi yang cukup banyak. Enteng banget performanya sumpah di Xperia XZ1. Aku sampai hari juga masih pakai buat kayak ngedit video, kalau buat ngegame juga. Ya, Xperia AC ini kadang malah buka aplikasi kayak ada ngebug kalau kita bener-bener paksa buka aplikasi yang cukup banyak, kadang kayak ngebug, kayak nge-lag, kayak apa ya, kayak ngeblank kayak gitulah. Jadi kalau kalian nyari performa kedua HP ini, jelas Xperia XZ1 ini lebih smooth, lebih kenceng, lebih responsif, lebih ngebut lah istilahnya. Selanjutnya dari segi layar. Ya, kedua HP ini sebenarnya udah bagus-bagus banget, serius kalian gak bakal dapat layar seperti ini di HP baru di rentan harga yang sama. Layarnya udah sama-sama 1080 pixel, cuma sedikit lebih unggul di Xperia AC. Pakai Full HD Plus 2160 pixel kali 1080 pixel. Layarnya sama-sama IPS LCD, kerapatannya sama 480 ppi, gila nggak tuh? Dan untuk rasionya sedikit lebih bagus di Xperia AC, pakai 18:9. Jadi layarnya sedikit lebih ramping, ngepanjang, meskipun ukurannya lebih kecil 0,2 inch tapi panjangnya sama. Kalau ngomongin kualitas, kalian bisa melihat warnanya sejuk, ya, layarnya itu adem, sejuk, dan warna yang dikeluarkan itu pas, nggak aneh-aneh, berasa hidup banget gambar apa aja yang keluar di layar HP ini. Cuma dari visualisasi yang aku rasakan, ini sedikit lebih tajam di Xperia AC, warnanya juga lebih hidup, lebih all out, terus rasionya lebih enak 18:9. Oke, sekarang untuk jatah perkameraan. Ya, kamera kedua HP ini sebenarnya sama-sama jadul ya, hanya satu lensa, satu kamera aja, nggak ada tambahan-tambahan 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera kayak HP zaman now. Jadi jelas kalah banget kalau kita bicara fitur ultra wide lah, makro lah, bokeh lah, potret lah, dan bla bla bla. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kalau ngebandingin kedua HP ini dari segi kamera sebenarnya ada susah, karena yang pertama untuk resolusi lebih tinggi di Xperia XZ1,
19 megapiksel, 12 megapiksel di Xperia AC. Cuma nggak tahu kenapa buat fitur 4K-nya di Xperia XZ1 itu nggak bisa distabilisasi, cuma mentok standar. Sedangkan di Xperia AC 4K dan 1080 60 fps itu bisa distabilisasi dan itu stabil guys. Di Xperia XZ1 itu nggak stabil, patah-patah. Nanti kalian bisa melihat beberapa sampelnya di akhir, bukan di akhir, habis ini ya. Dan sekarang kita beralih untuk kamera depan. Kamera depannya emang sedikit lebih tajam di Xperia XZ1 karena 13 megapiksel. Cuma untuk fitur, sekali lagi fitur lebih bagus di Xperia AC, ada lensa lebarnya. Ini bisa buat mendapatkan view angle lebih luas baik foto atau video. Video kamera depan sama-sama mentok di Full HD 1080 pixel, sama-sama ada fitur stabilisasi. Ya nanti kalian bisa melihat kualitas foto, stabilisasi, kualitas mikrofonnya. Oke, pertama kita lihat dari segi fotonya dulu. Ya secara keseluruhan menurut aku ini sedikit lebih tepat, lebih bagus, lebih konsisten hasilnya di Xperia XZ1 ya. Warnanya lebih pas, natural juga, dan fokus detailnya lebih tepat, dynamic range lebih luas menurut aku, gelap terangnya lebih bagus. Sekali lagi warnanya lebih natural, lebih kayak real life, dan kadang di pencahayaan sulit Xperia AC terlihat keteteran. Warnanya juga Xperia AC kadang terlalu over, jadi kayak lukisan. Kalian bisa melihat nih ya. Dan Xperia AC kadang kerasa banget kalau buat foto dengan objek yang luas ataupun objek yang rada backlight ataupun low light, itu kerasa banget noise-nya mulai banyak bertebaran. Jadi kerasa lebih bagus banget kalau buat foto yang redup-redup di Xperia XZ1. Kalau buat selfie-nya ini menurut aku lebih bagus di Xperia XZ1. Cuma fiturnya lebih enak di Xperia AC. Ada lensa lebar, bisa buat foto-foto bareng atau foto yang lebih luas. Dan untuk perekaman video, sorry banget, sampel video yang udah aku siapkan malah belum kesalin dan HP Xperia AC udah aku jual ya, malah curhat. Ya intinya buat perekaman video 4K dan 60 fps-nya itu lebih stabil di Xperia AC karena ada stabilisasinya. Cuma kalau untuk perekaman biasa, mikrofonnya sedikit lebih bagus di Xperia XZ1. Kalian bisa melihat kualitasnya coba di kamera depan seperti ini. Guys, dan sekarang aku akan ngetes untuk kualitas kamera video di kamera depannya. Ya ini sama-sama mentok di resolusi 1080 pixel. Cuma untuk Xperia AC ini yang sebelah sini bisa buat dilebarin lensanya. Yuk kita tes dulu perbedaan. View angle-nya lebih luas pasti. Oke, dan sekarang udah di mode lensa lebar untuk Xperia AC-nya. Jadi kalian bisa melihat untuk angle yang didapat lebih luas, lebih lebar, kayak gitu, lebih lebar. Ya untuk stabilisasinya juga kalian bisa melihat bagus yang mana di kedua HP ini. Untuk warnanya sih ya ini nggak bisa menilai karena langsung baru melihat langsung ya di sini ya. Oke. Oh, ada backlight. Untuk ketajaman lebih tajam di Xperia XZ1 sepertinya ya. Mungkin dalam bahasa simpelnya untuk hal kamera, Xperia XZ1 menang kualitas, Xperia AC menang fitur. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi ketahanan baterai. Ya, sama-sama memakai baterai 2700 mAh dengan pengecasan sama-sama USB Type-C. Ya, ngecasnya juga sama-sama sekitar 1 jam lebih lah, nggak sampai 2 jam udah full. Cuma yang aku rasakan untuk daya tahannya sedikit lebih awet. Nggak sedikit sih, tapi cukup banyak lebih awet di Xperia AC. Screen on time-nya bisa tembus 6 jam. Itu pakai jaringan data dengan masa pakai 1 hari. Aku nggak ngegame cuma ya sesekali kadang lah ya. Ya intinya screen on time-nya 5-6 jam dengan jaringan data. Kadang pakai jaringan wifi malah tembus 7 jam. Sedangkan untuk Xperia XZ1, screen on time-nya malah cuma 4 jaman. Jadi untuk urusan baterai lebih enak di Xperia AC dengan screen on time selisihnya hampir 2 jaman. Oke, dan tibalah saatnya kita closing, memberi kesimpulan mana yang lebih worth it, lebih recommended, lebih layak buat dibeli maksudnya di tahun 2021. Ya, sebenarnya kedua HP ini itu masih layak banget buat dipakai di tahun 2021 ini. Ya, beda dengan seri bawahnya misalnya kayak XZS, XZ, Z5, terus X Performance itu banyak banget kendala ya karena pakai chipset Snapdragon 810, 820 itu rawan banget panas dan overheat. Itu rada nggak nyaman, baterainya juga
udah boros. Ya itu nggak nyaman. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, jelas aku akan menjawab Aspire XZ1 lebih bagus dan lebih worth it buat kalian yang nyari spek. Karena ini desainnya juga lebih premium, lebih solid, lebih tipis, lebih mewah, dan performanya ingat lebih kenceng, lebih stabil, lebih ngebut, lebih smooth, lebih enteng, berasa buat apa-apa itu pes. Dan kameranya juga lebih bagus menurut aku. Cuma minusnya buat baterai sama fitur yang ketinggalan, OS Androidnya juga stuck, nggak bisa update lagi ke Android 10. Sedangkan di Xperia AC ini cocok buat kalian yang nyari HP compact pertama, terus layarnya bagus, dengan rasio juga udah ngepanjang, udah cukup kekinian, fiturnya cukup baru kayak mode malam hadir, OS Android udah Android 10, mode gestur juga ada, kalian bisa oprak-oprak fitur-fiturnya. Fitur perekaman video lebih bagus, baterai lebih awet, dan umurnya juga lebih muda. Selebihnya kalian bisa komen aja bebas, dan kita ketemu lagi, bye.